Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus ditaati selama kegiatan berlangsung ya. Yang pertama, diskusi akan dimulai tepat pukul 15.30 WIB. Yang kedua, peserta diskusi menggunakan username Zoom dengan format nama _ asal institusi. Yang ketiga, peserta dimohon menyalakan kamera selama diskusi berlangsung dan mematikan mikrofon apabila tidak digunakan. Yang keempat, peserta yang ingin berpendapat atau mengajukan pertanyaan bisa menggunakan fitur raise hand yang tersedia. Dan yang kelima, peserta diskusi dimohon untuk mengisi link feedback diskusi yang akan dibagikan pada akhir acara. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di diskusi santai yang diselenggarakan oleh kelompok 14 mahasiswa program studi Ilmu Hubungan Internasional. Dengan tema yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yakni peran pemuda dalam ketaatan pajak. Dan tentunya, ada banyak hal yang menarik pada sore hari ini, di mana kita semua akan sama-sama belajar mengenai peran generasi muda dalam ketaatan pajak. Karena itu, terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya, Dia Zulfa Farida Aini, bersama dua teman saya, Fareza dan juga Muhammad Soleh. Oke, lanjut. Sore ini, saya ingin menyapa peserta diskusi yang telah hadir. Selamat datang dan selamat mengikuti diskusi pada sore hari ini. Dan saya juga ingin memperkenalkan pemantik diskusi pada sore hari ini, yaitu Mas Rauliardi Andika Maulana dan Mas Syihab Rahmadiyah yang merupakan mahasiswa program studi perpajakan Universitas Airlangga Angkatan 2018. Lanjut ke acara selanjutnya, para hadirin semua, untuk mengawali diskusi pada sore hari ini, kami akan memutarkan sebuah video tentang perpajakan di Indonesia. Dimohon untuk Fareza. Kepatuhan warga negara merupakan faktor penting yang menentukan apakah penerimaan pajak sesuai dengan target atau tidak. Baru-baru ini, Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA mencari jawabannya dengan menggelar survei terhadap 1.142 responden dari Jawa dan luar Jawa. Survei ini digelar pada bulan September lalu dan inilah fakta datanya. Hasil survei membuktikan ternyata kesadaran membayar pajak sudah tinggi. Sebanyak 90% menyatakan bahwa pajak merupakan kewajiban moral. Pajak membantu pemerintah untuk pembangunan berkelanjutan dan menunda membayar pajak justru bakal merugikan negara. Bagaimana dengan pengelolaan pajak? Separuh responden atau 50% mengaku pengelolaan pajak telah dilakukan secara transparan dan dimanfaatkan untuk pembangunan. Sekarang kita bedah bagaimana persepsi atau pendapat kaum milenial yang berusia 20 hingga 34 tahun. Sebanyak 40% milenial yang menjadi responden menyatakan percaya pengelolaan pajak telah dilakukan secara transparan. Lalu sebanyak 35% milenial percaya uang pajak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati masyarakat luas. Mari kita telisik tabiat wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Menurut hasil survei ini, 80% WP pribadi punya inisiatif yang tinggi untuk membayar pajak. Inisiatif WP badan untuk membayar pajak lebih tinggi lagi, yaitu mencapai 90%. Tingkat kepatuhan WP badan juga tinggi dilihat dari cara mereka mengalokasikan dana untuk membayar pajak. Jumlahnya mencapai 95%. Kaum milenial lain lagi. Kelompok umur ini yaitu mencapai 68% masih mencari informasi mengenai aturan pajak. Lalu 73% sering berkonsultasi dengan pihak yang mengerti perpajakan. Ya, sekarang kita cermati pengaruh faktor sosial terhadap wajib pajak. Pilihan politik sebagai faktor sosial tidak mempengaruhi responden dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Angkanya berkisar 13% sampai 19% bagi wajib pajak, orang pribadi dan badan.
Sistem politik yang demokratis ternyata berdampak. Ini mendorong wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan membayar pajak. Porsinya sekitar 60-75%. Wajib pajak, baik itu pribadi atau badan, makin giat membayar pajak ketika pemerintah mewujudkan transparansi dalam penggunaan pajak. Jumlah mereka antara 80-89%. Seperti disebutkan tadi, mayoritas responden atau 90% patuh membayar pajak. Mereka ini selalu menghitung besaran pajak dengan benar, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, bahkan bersedia memberikan data apabila diperlukan. 90% kelompok milenial juga melakukan hal yang sama. Hasil lainnya, 90% wajib pajak orang pribadi tidak pernah diperiksa kantor pajak, tidak pernah menunda membayar pajak, atau tidak pernah mendapatkan sanksi atau denda. Ini berbeda dengan wajib pajak badan di mana 76% pernah diperiksa kantor pajak atau pernah mendapat sanksi atau denda. Survei Cita juga menyebutkan 28% WP badan pernah menunda membayar pajak. Ya, mayoritas responden menegaskan tarif pajak yang lebih tinggi bagi mereka yang berpenghasilan tinggi adalah sesuatu yang adil. Sebanyak 89% kaum milenial setuju jika pajak harus adil. Artinya warga yang berpenghasilan besar dikenakan pajak yang besar. Hal ini juga diamini oleh wajib pajak orang pribadi sebanyak 91% dan wajib pajak badan sebanyak 71%. 42% milenial berpendapat bahwa manfaat pajak yang dirasakan selama ini belum sesuai dengan pajak yang dibayarkan. Pendapat sama dikemukakan 51% wajib pajak pribadi dan 58% wajib pajak badan. Mayoritas kaum milenial yaitu 74% mengatakan sistem pajak belum sempurna, namun sudah berjalan cukup baik. Hal sama dikatakan oleh 80% wajib pajak pribadi dan 83% wajib pajak badan. Di antara kaum milenial yang menjadi responden, 37% diantaranya menyatakan pajak justru membatasi kebebasan pribadi untuk berinvestasi di bisnis sendiri. Pendapat ini didukung oleh 35% wajib pajak pribadi dan 46% wajib pajak badan. Hal-hal teknis seperti mudahnya mengisi surat pemberitahuan pajak atau SPT berpengaruh terhadap wajib pajak. Hasil survei menyebutkan 80% wajib pajak badan mengaku mudah untuk menghitung pajak. Porsinya lebih rendah untuk WP pribadi dan milenial. Sebanyak 71% WP badan mengaku kini mengisi SPT tergolong mudah. Porsi untuk dua kategori, dua wajib pajak lainnya lebih rendah lagi. Bagaimana dengan kemudahan menyampaikan SPT? Sebanyak 86% wajib pajak badan mengaku gampang. Adapun wajib pajak pribadi porsinya 81%. Dan kaum milenial 77%. Sebanyak 77% wajib pajak badan mengaku mudah memenuhi kewajiban pajak. Opini yang sama disampaikan 80% wajib pajak pribadi dan 78% wajib pajak kaum milenial. Use Galaxy Buds Live and have an all-day battery. Oke, saya Fareza di sini mungkin mengambil alih tugas dari Dias ya. Setelah kita selesai menampilkan sebuah video yang berkait dengan tema hari ini yaitu perpajakan, kita lanjut ke sesi selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Kak Raul. Gimana Kak Raul, udah siap atau belum? Udah siap. Oke, sebentar ya, saya share screen dulu. Sudah bisa dimulai? Sudah. Oke. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 14 dari Hubungan Internasional UNER yang telah mengundang saya untuk memberikan materi pada sore hari ini tentang peran pemuda dalam ketaatan pajak. Di sini kita diskusi santai saja, tidak perlu yang formal. Oke, bisa di next.
Nah, ini struktur yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ada 4P. Yang pertama, pengertian pajak itu akan membahas tentang definisi perpajakan secara umum di Indonesia. Kemudian realita perpajakan di kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang kedua, yaitu pentingnya bayar pajak, akan membahas alasan pemotongan dan pemungutan pajak wajib dilakukan. Berkontribusi membangun negara melalui APBN. Yang ketiga, yaitu pajak selama pandemi, akan membahas fenomena masyarakat yang skeptis dalam membayar pajak. Terus yang kedua, kondisi perpajakan di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir yaitu peran mahasiswa, akan membahas tentang mahasiswa mendorong masyarakat untuk membayar pajak, kemudian kesadaran kewajiban pajak akan dapat realisasi. Nah, di sini akan saya berikan sebuah review tentang keberadaan pajak di APBN dari tahun 2017, yaitu penerimaan pajak yang diterima oleh negara sebesar 1.343,5 triliun. Pertumbuhannya dari tahun 2016 sebesar 4,6%. Terus yang kedua, 2018 naik sekitar 13%. Yang diterima oleh negara sebesar 1.518,8 triliun. Kemudian 2019 turun ke 8,2% di sekitar 1.643,1 triliun. Terus yang ke 2020 tahun ini naik lagi di kisaran 1.865,7%, 7 triliun, atau pertumbuhannya sekitar 13,5%. Next. Nah, di sini akan saya jelaskan peran pemuda dalam ketaatan pajak. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak. Pengertian pajak adalah pajak berkontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah Undang-Undang Perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Nah, di sini ada 4 poin yang harus dipahami lebih dahulu, yaitu tentang kontribusi wajib warga negara. Artinya, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun yang sudah memenuhi persyaratan. Poin kedua, memaksa setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Poin ketiga, tidak mendapat imbalan langsung. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Poin yang terakhir, berdasarkan undang-undang. Artinya, pajak diatur dalam undang-undang negara dan tidak sembarangan. Nah, kemudian ada perspektif pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Pajak memiliki nilai strategis dalam perspektif ekonomi maupun hukum. Berdasarkan 4 ciri di atas, pajak dapat dilihat dari 2 perspektif. Yang pertama perspektif ekonomi dan yang kedua perspektif hukum. Untuk ekonomi yang pertama yaitu berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan produksi barang dan jasa. Sisi ekonomi yang kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan rakyat. Dari sisi hukum sendiri, yaitu timbul ikatan dari akibat undang-undang yang menyebabkan timbul kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah dana tertentu kepada negara. Lalu fungsi pajak ada 2, yaitu bagi negara dan bagi rakyat. Bagi negara sendiri, pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan di negara Indonesia. Kemudian bagi rakyat sendiri, yaitu masyarakat akan mendapatkan manfaat dari segi fasilitas umum dan infrastruktur, pertahanan dan keamanan, subsidi pangan dan BBM, dan lain-lain.
Untuk dari fungsi negara sendiri itu ada 4, yaitu yang pertama anggaran, dengan mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara-negara lainnya. Yang kedua yaitu regulasi untuk memhambat laju inflasi, alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang, memberikan proteksi terhadap barang dalam negeri seperti PPN dan lainnya. Yang ketiga yaitu distribusi, pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir yaitu stabilisasi, menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti mengatasi inflasi, menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kemudian ada jenis pajak yang dipungut oleh negara, yaitu yang pertama berdasarkan sifat. Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Kemudian, dari segi instansi, berdasarkan instansi pengumutnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak daerah dan pajak negara. Yang terakhir, yaitu berdasarkan subjek dan objek. Berdasarkan objek dan objek, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Kemudian ada poin yang ketiga yaitu pentingnya pajak bagi negara Indonesia. Mengapa sih pajak sangat krusial dalam sumber penerimaan negara di Indonesia? Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak meliputi mulai dari belanja negara sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Di sini saya mengambil 3 poin saja yang penting, yaitu yang pertama proyek pembangunan. Untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan, terus pertumbuhan ekonomi, dominan dalam menunjang jalannya roda pertumbuhan ekonomi Indonesia, terus belanja negara untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi masyarakat. Pengaruh kesadaran wajib pajak. Di sini ada 2 poin yang saya presentasikan di sini, yaitu dari yang masyarakat yang sudah sadar akan wajib pajaknya, terus dari masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban pajaknya. Bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan membajakan adalah rasa yang timbul dari diri dalam wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara, diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dan dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam membayar pajak. Kemudian membayar pajak bagi seseorang adalah suatu beban yang tidak bisa dihindari. Sejarah mencatat, tidak ada satu orang pun yang rela membayar pajak. Kalau pajak tidak bisa dihindarkan lagi dalam kehidupan seseorang, maka masyarakat harus menyikapinya dengan benar. Bisa dikatakan bahwa para pengemplang pajak adalah kelompok orang yang tidak mencintai negeri ini. Bahkan pengemplang pajak bisa disebut telah menggagalkan upaya negara untuk menyejahterakan rakyat. Sebenarnya para pengemplang pajak ini sudah menggerogoti atau menggagalkan upaya negara untuk menyejahterakan rakyat. Di sini berhubung lagi pandemi, bagaimana sih kondisi pajak selama pandemi? Masih pajak yang semakin lesu akibat pandemi. Tidak dapat dimungkiri, pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan dunia yang berdampak pula bagi adanya resesi di berbagai negara. Hingga 29 Desember 2020, lebih dari 76 juta orang terjangkit virus ini. Di sini peran pajak dalam menyelamatkan ekonomi COVID di Indonesia itu sangat penting. Kenapa? Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan punya hitungan sendiri yang terentang antara minus 1,7% hingga minus 0,6%. Satu hal yang pasti, prediksi terhadap ekonomi di saat krisis seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah karena volatilitas dan pergerakan asumsi yang dinamis. Pertanyaannya,
bagaimana pengelola kerangka fiskal terkait dengan dampak COVID ini. Pemerintah sudah mewanti-wanti, bahkan ada resesi di Indonesia di kuartal terakhir. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya, yaitu dari 3 poin yang saya presentasikan hari ini. Dari pertama, dilihat dari pandeminya dulu. Tidak ada satupun pihak yang mengetahui seberapa lama pandemi ini akan berlangsung dan juga seberapa dalam dampak yang ditimbulkan. Kemudian dari resesi sendiri, ancaman resesi menjadi pertimbangan pemerintah di banyak negara untuk menerbitkan berbagai kebijakan relaksasi pajak. Akibatnya kehilangan penerimaan negara dari suatu insentif pajak di negara Indonesia. Terus dari pajak sendiri, peran pajak di era pandemi saat ini yang perlu dimaknai secara mendalam. Tanpa pajak yang kuat, mustahil dapat menciptakan kemakmuran masyarakat. Di sini pemerintah melalui Menteri Keuangan itu sudah memberikan insentif pajak kepada masyarakat, yaitu yang pertama dari PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah mulai masa April hingga September 2020. Kemudian yang kedua yaitu PPh pasal 22 impor dengan membebaskan pungutan selama 6 bulan yang diklasifikasikan. Yang ketiga yaitu PPh pasal 25 dan PPN, yaitu berupa pengurangan asuran PPN pasal 25 sebesar 30% dan percepatan restitusi PPN bagi PKP. PKP ini apa? Yaitu pengusaha kena pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk PKP dapat direstitusi PPN-nya. Kemudian yang keempat, dari pajak UMKM, pelaku UMKM yang peredaran brutonya tidak melebihi ketentuan dipungut laba final 0,5%. Yang terakhir yaitu peran mahasiswa dalam perpajakan selama pandemi COVID-19. Salah satu contoh bukti peran mahasiswa dalam perpajakan di masa pandemi adalah dengan mengikuti webinar-webinar perpajakan yang sekaligus sosialisasi kepada masyarakat setempat. Yaitu mahasiswa dapat mengetahui kebijakan pajak terkini, terutama dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Pemerintah telah memberikan insentif pajak untuk meringankan beban wajib pajak dan mendorong ekonomi masyarakat. Selain itu, peran pajak di masa pandemi ini juga sangat penting, karena dana yang menanggulangi pandemi salah satu juga berasal dari pajak. Selain itu, kesadaran pajak bagi generasi muda sangat penting. Di masa depan, mereka akan menjadi wajib pajak sehingga diharapkan mereka akan patuh terhadap peraturan perpajakan. Di samping itu, para mahasiswa juga bisa membentuk sebuah FGD atau Focus Group Discussion yang membahas tentang perpajakan terkini. Sekian dari saya, apabila kurangnya banyak, ya mohon maaf, saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Raul atas pemaparan materi yang sangat wow banget lah untuk kita semua yang masih awam tentang pajak ini ya. Oke, jadi mungkin dari materi tadi itu bisa disimpulkan kalau memang pajak itu banyak ya instrumennya, terus cakupannya juga luas, nggak cuma untuk katanya kan, wah pajak ini buat anak apa ya orang-orang yang miskin gitu dibanyain, terus orang kaya nanti enggak gitu. Padahal ya aslinya negara dalam hal ini bisa memposisikan diri seimbang ya. Terus kemudian kita tadi juga melihat bahwa saat pandemi COVID-19 ini negara juga sudah mencoba untuk seenggaknya di satu sisi negara itu menyelamatkan masyarakat gitu ya tanpa memungut beban terlalu banyak berupa pajak ya. Tapi di satu sisi lain negara juga memang butuh pajak untuk membiayaan entah itu alat kesehatan, kemudian bantuan kerjasama dan vaksin juga kan. Jadi sampai gitulah negara itu berkorban atau sudah melakukan yang terbaik gitu. Tinggal kembali lagi ke kita gimana sebagai warga negara yang baik. Ya harus maulah seenggaknya untuk membayar pajak meskipun memang di saat-saat pandemi ini sangat sulit gitu kan ya, karena kan memang ya nggak ada yang mau, bener tadi katanya nggak ada yang mau pandemi dan semuanya ingin di save
apa ya, safe house, kemudian kondisi yang aman gitu, ndak ingin keluar uang banyak, nggak ingin keluar apa ya, capek gitu kan, tapi ya ndak mungkin lah, ini kan dunia ya. Oke, mungkin kita akan beralih ke sesi selanjutnya ya, teman-teman semua. Kita akan beralih ke sesi tanya jawab nih. Nah, nanti mungkin ini Kak Raul nanti bisa ngasih pandangan ya, seumpama ada pertanyaan pertama, terus nanti Kak Raul mungkin, oh menurut Kak Raul itu gimana sih tentang pertanyaan ini, terus nanti ya kita semua juga yang di sini bisa saling apa ya, menanggapi, kemudian saling mungkin memberikan saran dan pendapat gitu sih, biar diskusinya nggak terlalu kaku gitu aja. Oh ya, diingatkan kembali mungkin teman-teman yang bisa on cam, mohon on cam dong, nggak enak lo lihat. Cuma namanya doang sama background ini. Oke, teman-teman panitia mungkin bisa mulai bacain pertanyaan. Nah, iya nih, saya Dia Zulfa, saya ingin bertanya, mengingat pentingnya pajak bagi negara juga masyarakat, lalu apa bukan kontribusi ya, apa peran pemerintah dalam upaya meningkatkan kesadaran pajak ini sendiri? Terima kasih. Oke, bisa saya jawab. Oke. Eh, menanggapi pertanyaan dari Dia Zulfa, pemerintah sebenarnya sudah melakukan yang terbaik dalam melakukan sosialisasi, terutama dalam bidang perpajakan, yaitu dalam apa ya, istilahnya dari kantor DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu di semua wilayah atau di daerahnya masing-masing sudah mensosialisasikan kepada masyarakat kalau pajak itu penting buat mereka sendiri, ya kembali ke mereka sendiri, jangan takut bayar pajak. Kalau bayar pajak nggak akan miskin gitu. Kalau sampai nggak bayar pajak, berarti mereka tidak berkontribusi pada negara itu sendiri. Jadi pemerintah sebenarnya sudah bekerja keras untuk mengingatkan kembali bahwa pentingnya pajak bagi pendapatan negara, khususnya untuk dalam masuk APBN. Sekiranya itu bisa saya jawab. Oke, berarti negara itu ya benar sih udah melakukan sesuatu yang apa ya, untuk mendorong lah istilahnya warganya untuk membayar pajak. Mungkin ingin mengkonfirmasi juga ya kepada Kak Raul ini. Berarti seperti contoh negara yang mengeluarkan seperti tax amnesty, kemudian mungkin apa ya, kayak peringanan di masa pandemi itu juga berarti salah satu cara kan, atau gimana ya untuk menarik minat masyarakat Indonesia di masa pajak gitu enggak sih Iya, Kak? betul, betul. Iya, betul. Hmm. Dari pemerintah sendiri itu sudah berkorban bahwa dapat dikurangi pajaknya. Terus apalagi kayak tadi tax amnesty dikurangi pajaknya. Terus di Jombang sendiri di kota saya itu juga ada pembebasan pajak kendaraan bermotor. Nah itu kan salah satu bukti bahwa pemerintah itu sudah berkorban bahwa kita nggak apa-apa, kita nggak menerima pendapatan, tapi lapor saja ke kami gitu. Oke. Iya, itu sih ya. Jadi kembali lagi ke kita nih, para audiens dan saya sendiri mungkin, kalau pemerintah begitu ya seenggaknya tolonglah dihormati gitu kan. Ya entah kita melaporkan SPT mungkin, entah kita melaporkan, ya kalau kita emang butuh keringanan atau kita ya harus bayar pajak gitu sih. Oke Kak, mungkin ini ada yang rese nih Kak. Jihan mungkin dipersilahkan. Iya, terima kasih. Saya ingin menanyakan mengenai resesi. Jadi waktu presentasi KWN kelompok 14 kemarin saya menanyakan mengenai resesi. Nah, apakah benar Indonesia itu benar-benar resesi dan apakah pajak ini bisa menanggung beban resesi itu sendiri? Sedangkan saya lihat yang dipresentasikan kelompok 14 kemarin itu pajak itu kayak tidak bisa gitu loh. Skemanya itu kayak menurun gitu. Kayak saya kan nggak tahu ya masalah gini-gini. Jadi mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, langsung Kak dijawab. Dijawab langsung ya. Oke.
Terima kasih Kak Jihan Amri Rotul dari HI UNER. HI dah. Iya. Sebenarnya di ekonomi Indonesia itu sudah memasuki resesi di kuartal ketiga, yaitu minus berapa persen gitu saya lupa. Terus di kuartal 4 juga resesi dalam kondisi minus. Terus apa benar sih kalau pajak ditingkatkan itu bisa menyelamatkan ekonomi Indonesia? Jawabannya menurut saya bisa. Kalau dari sisi pajak sendiri itu banyak ya, kayak pajak daerah, misal pajak restoran, pajak hiburan, terus pajak parkir, pajak wisata, terus PPHTB, kendaraan bermotor itu banyak contohnya. Jadi saya rasa kalau dengan meningkatkan pajak di kondisi pandemi COVID ini, itu dapat menyelamatkan Indonesia walaupun kurang dari target APBN 2020. Apa ya? Kalau dari saya, mungkin pemerintah sudah menghitung sih dengan kondisi resesi saat ini, berapa yang harus direalisasikan penerimaan pajaknya. Itu saya kurang tahu ya. Yang tahu pemerintah, menurut saya seperti itu. Bisa menyelamatkan walaupun tidak mencapai target APBN 2020. Oke, berarti memang pajak itu menyelamatkan tapi tidak sampai apa ya, jadi dewa utama lah istilahnya ya, cuma mungkin penopang atau penyokong dari itu sendiri. Nah ini di chat, Kani Raras menanggapi nih Kak pertanyaan yang tadi. Nah dia bilang kalau pemahamannya dia itu sekarang pelaporan pajak bisa dilakukan secara online oleh wajib pajak, dan menurut saya hal tersebut membuat wajib pajak bisa memanipulasi laporan pajak. Oh dia tanya ternyata, mohon maaf, bagaimana usaha pemerintah untuk mencegah hal tersebut terjadi. Nah berarti ini kembali apa ya pertanyaannya, kalau diberikan akses sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk melaporkan pajak, kan nanti takutnya nih ada penyelewengan, aslinya yang nominalnya 1 miliar ditulis 500 miliar, alasannya mungkin biar nanti nggak kena pajak ini itu gitu. Lah menurut Kak Raul ini gimana sih usaha apa ya untuk pemerintahnya sendiri itu gimana untuk mencegah hal terjadi seperti ini? Oke, saya jawab dari sistem perpajakannya dulu ya. Indonesia itu menganut sistem campuran, yaitu official sama self-assessment. Jadi pemerintah itu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, khususnya warga negara Indonesia, untuk melaporkan, menghitung pajaknya sendiri. Nah, setelah menghitung, terus baru dilaporkan, itu ada pihak pemerintah, yaitu official assessment, itu untuk memeriksa apakah data yang dilaporkan oleh wajib pajak itu benar atau tidak, sesuai tidak. Terus kalau ada penyalahgunaan, nanti bisa ditegur melalui surat teguran yang diterima oleh wajib pajaknya langsung melalui kantor pos. Kalau dalam jangka waktu belum dikoreksi, itu dapat dipidana secara aturannya itu berapa, saya nggak lupa. Terus bagaimana sih pemerintah untuk mencegah hal itu? Sebenarnya kalau dari pemerintah, yaitu tadi dari pemeriksaannya itu diperiksa dari gaji, terus pengurangnya dari biaya jabatan, terus PTKP, terus nanti keluar hasil PKP. Nah, kalau dari pemerintah sendiri sebenarnya sudah memberikan keleluasaan, tapi juga memberikan pengawasan terhadap wajib pajaknya. Jadi wajib pajaknya diberikan keleluasaan, juga dikasih pengawasan agar data yang dilaporkan itu sama dengan apa yang terjadi di lapangan. Dan itu kalau terbukti wajib pajaknya menyelewengkan gaji, terus dikecilkan pajaknya, itu terbukti, nanti bisa dipidana wajib pajaknya. Jadi saya rasa kalau
ada unsur pidana, ya siapa berani mau menyelewengkan dakwaan pajaknya gitu. Oke, berarti memang pemerintah lebih ke pencegahan dan tindak lanjut ya Kak ya. Kalau pencegahannya tadi mungkin di cross check dulu, kemudian ya dilihatlah profilnya kayak orang ini tuh gimana sih wajib pajak ini gitu. Dia itu entah suka ya apa ya gini gini gini. Pokoknya diperiksa dulu terus nanti kalau semua udah kejadian ya pemerintah mau nggak mau ambil jalan hukum. Mungkin juga mau nambahin mungkin ya Kak, diskusi aja kan ini ya. Teman-teman yang lain juga bisa mungkin nambahi. Jadi kalau pemerintah itu seperti itu ya kita kembali lagi sih ya ke karakter kita mungkin. Kalau kita itu harus jujur, kemudian apa adanya lah melaporkan SPT atau pajak gitu kan yang tahunan atau apapun lah aset kita ya dilaporkan apa adanya gitu. Jangan sampai membohongi lah ya kan. Kembali lagi sih mungkin ke menurut yang disampaikan dari materi tadi, pajak itu kan ya dari kita untuk kita sendiri kan ya akhirnya nggak untuk negara ya memang nanti esensinya kan kembali ke kita dalam bentuk bukan uang gitu kan, bisa dari entah fasilitas umum, kemudian pendidikan gratis, beasiswa juga mungkin kan, kemudian jaminan sosial kesehatan dan ya macam-macam. Jadi apa ya, sembari kita hidup ya bantulah negara gitu lewat pajak gitu, bayar pajak. Oke. Nah, ini di chat ada lagi yang tanya dari Putri Audi. Mohon maaf, saya jenuhkan. Oke. Saya pernah membaca mengenai pernyataan salah satu artis atau seniman, Roy Martin. Beliau mengeklaim bahwa tidak adanya feedback bagi kawan-kawan artis dan seniman mengenai pajak penghasilan mereka, seperti tidak dipedulinya pemerintah saat banyak artis menganggur. Yang menurut saya pernyataan ini kontroversi, mohon maaf. Banyak jumlah pajak yang harus dibayarkan, terutama misal dengan produksi film-film besar. Bagaimana sih pendapat narasumber mengenai hal ini? Apakah ini bisa dijadikan alasan untuk ketidaktaatan pajak oleh artis yang lain? Berarti mungkin ini ya lebih ke feedbacknya ya dari pemerintah mungkin. Kalau artis itu sebagai orang yang berduit gitu kan ya, kalau di masyarakat itu uangnya banyak gitu. Kok gitu-gitu aja gitu pemerintah lah. Menurut Kak Raul ini gimana sih pendapatnya tentang hal ini? Dan apa ya? Apakah hal ini tuh bisa jadi alasan buat para artis dan konglomerat tadi untuk ya udahlah aku nggak mau bayar pajak kan pemerintah gini-gini aja nih sama aku kan aku udah bayar gitu. Gimana Kak? Sebenarnya kalau kasarannya ya, orang kaya itu nggak mungkin mikir-mikir tentang oh aku bayar pajak akeh, untuk aku untuk apa, kan dari mereka sendiri juga sudah punya uang yang lebih. Terus mungkin kalau tidak ada feedback, menurut saya tidak adanya feedback berupa produksi film-film besar. Berhubung sekarang lagi pandemi, jadi kalau misalkan tidak adanya feedback seperti produksi film-film besar itu juga kembali lagi kepada peraturan dari Menteri Kesehatan, yaitu tidak adanya aktivitas yang menimbulkan kerumunan. Ya kan, produksi film besar itu kan butuh orang banyak, terus butuh personil juga. Jadi kalau menurut saya tidak ada feedback itu tidak menimbulkan kayak wah gak usah bayar pajak aku, kalau feedbacknya nih pas pandemi gak penghasilan, gak apa lah kok bayar pajak. Nah, itu menurut saya tidak ada alasan ya untuk meniadakan niat untuk taat pajak. Sebenarnya sih sudah ada solusinya sih, kayak konser online, terus bioskop online itu kan bisa dari artisnya sendiri untuk mengadakan event-eventnya secara online. Jadi kembali lagi tidak ada alasan untuk tidak mentaati pajak. Mungkin izin menambahkan ya. Jadi
kalau tadi kan dikatakan bahwa memang untuk orang kaya itu tidak mendapatkan dampak langsung bagi mereka. Kayak misalkan asuransi kesehatan yang dibayar pemerintah kan mereka tidak mendapatkan itu. Banyak fasilitas-fasilitas yang tidak didapatkan. Padahal memang dalam kenyataannya kan memang juga mereka mendapatkan apa yang harusnya mereka dapat. Dan kita ketahui bahwa pajak ini kan sebenarnya tidak mengikat ya, dalam artian dia bersifat mengikat, namun untuk pengembaliannya dalam arti feedback-nya masyarakat itu tidak mendapatkan secara mengikat ya. Nah, sebagai salah satu sifat pajak yang saya ketahui, mungkin bisa dikoreksi teman-teman kalau misalkan ada pernyataan saya yang salah. Nah, dari situ sebenarnya kita juga harusnya tidak mengharapkan imbalan ya dari pajak itu, karena memang pajak ini kan disalurkan kita secara sebagai tanggung jawab sebagai warga negara. Dan itu tadi di awal bahwa memang sebenarnya dari pengertian pajak sendiri, kalau misalkan pajak itu tidak memberikan imbalan secara langsung kepada kita sang pembayar pajak itu sebagai wajib pajak. Jadi mungkin kalau misalkan pernyataan artis tersebut seperti itu mungkin salah ya, karena memang dari pajaknya sendiri itu kan memang tidak memberikan hal yang wajib memberikan dampak langsung kepada kita sebagai pembayar pajak. Tapi terlepas dari itu, kita pasti akan merasakan apa yang hasil dari pajak itu. Kayak misalkan kita juga setiap hari pasti menggunakan fasilitas umum ya, dari jalan raya, minimal paling pasti pernah lah menggunakan itu, teman-teman semua. Dan apalagi para artis yang mungkin kita lihat pembangunannya, contoh pembangunan di ibu kota ya, itu jauh lebih luar biasa diperhatikan daripada daerah-daerah kita yang ada di daerah sekitar Surabaya dan sekitarnya ini. Jadi seperti itu. Oke, makasih Ale atas tanggapan dari pertanyaan Audi. Jadi benar sih kalau bisa disimpulin ini, ya pajak itu nggak harus kembali dalam bentuk uang atau nggak harus kembali dalam bentuk diterima langsung oleh kita. Seumpama kita habis bayar pajak bulan ini, nanti besok aku harus ini gitu. Nggak, ya benar tadi sih kata kedua teman kita tadi yang udah memaparkan tadi, bersifatnya nggak langsung sih, dan jangan harap atau jangan mengharap nanti aku dapat uang aku nanti dapat feedback harus ini gitu dari pajak. Enggak deh, harus ya harus ikhlas lah ya, seperti tadi sih, harus uang itu ya udah dikeluarin ya udah gitu, nggak usah diungkit-ungkit kalau bisa ya. Ya udah, gak usah diungkit-ungkit gitu aja sih. Boleh Oke. nambahin? Oke Kak, enggak apa-apa. Sebenarnya sih saya lihat itu artis yang di YouTube itu, kalau misalkan kalian tahu jargonnya itu close the door. Nah close the door itu pernah mengundang Direktur Jenderal Pajak, Pak siapa lupa aku namanya, itu secara terang-terangan membeberkan data pajaknya close the door. Nah itu dalam SPT atau surat pemberitahuannya artis tersebut itu sebesar 3 miliar. 3 miliar, saya ulangi, pajak yang harus dibayarkan oleh artis tersebut. Nah itu kan termasuk jumlah yang sangat besar sekali bagi kita orang biasa gitu. Bagi mereka ya uang segitu itu tidak apa, saya bayarkan. Toh juga saya menikmati fasilitas umum seperti jalan tol, terus subsidi BBM, subsidi pangan, terus apalagi ya, dalam bentuk secara tidak langsung itu dapat membantu pemerintah untuk membangun peradaban Indonesia lebih maju lagi. Soalnya tanpa jasa para artis tersebut, pajak kita akan seret dan mungkin akan lebih sulit lagi menggali pajak dari orang-orang. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak atas tanggapan dan jawabannya lagi. Ini Ale mungkin katanya mau tanya. Ya, mungkin izin bertanya Kak. Kalau tadi kan kita membahasnya lebih banyak ke apa sih manfaatnya dari pajak, lalu kalau misalkan lebih ke penyalahgunaannya, lalu bagaimana. Nah, kemarin
kami dari teman-teman kelompok 14 ini melakukan sebuah polling di Instagram dari para followers dari akun Instagram kami. Nah, sebenarnya ini agak sedikit mengejutkan sih. Dari teman-teman yang kita tanyai, mereka tahu nggak sih sebenarnya proses pengolahan atau distribusi pajak? Dan juga distribusi pajak itu kemana aja gitu. Nah, terutama di part proses pengolahan ini, dari 120 responden yang ada, 38 atau 32% menjawab mereka ya mengetahui proses pengolahan dan distribusi pajak. Namun ada 82 responden atau 68% dari total responden ini mereka tidak mengetahui tentang proses pengolahan pajak ini. Bagaimana sih pajak ini digunakannya prosesnya? Apakah setelah dikumpulkan langsung kita tinggal ambil aja? Bagaimana alur prosesnya sampai pajak itu bisa siap digunakan dan bisa dirasakan manfaatnya untuk entah pembangunan, untuk entah pembayaran atau fasilitas-fasilitas lainnya bagi masyarakat. Oke, sejauh yang saya tahu, proses pendistribusian pajak dari Kementerian Keuangan itu setelah mendapatkan penerimaan negara dari sisi pajak, Kementerian Keuangan itu akan membagi porsi setiap kementerian. Jadi Kementerian A dapat sekian triliun untuk pembangunan, Kementerian B untuk kesehatan, terus yang dan lain sebagainya. Jadi kalau secara teknis saya juga tidak tahu, kan itu juga rahasia negara ya. Jadi yang saya ketahui kayak secara abstrak saja, kalau Kementerian Keuangan itu setelah mendapat penerimaan negara dari pajak, itu akan membagi secara proporsional kepada kementerian-kementerian terkait untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan oleh kementerian terkait. Kalau masih kurang jelas, ya mohon maaf, saya juga tidak tahu. Oke, berarti langsung ya kalau semua pemerintah dalam hal ini DJP atau Kementerian Keuangan itu udah nerima entah alokasi narik pajak itu ya dari negara atau dari masyarakat, mohon maaf, itu langsung dibagi sesuai porsi anggaran kementerian atau lembaga kalau nggak salah ya. Mungkin Kementerian Luar Negeri nanti dapat berapa triliun, kemudian Kementerian Pendidikan dapat mungkin porsi yang lebih banyak kan, karena mungkin dalam undang-undang diatur juga bahwa kalau nggak salah ya ini pendidikan itu dapat porsi 20% dari APBN. Ya mohon maaf kalau salah dikoreksi. Terus mungkin ya nanti dalam sisi belanja pertahanan mungkin dan lain-lain ya. Jadi setelah dapat uang dari masyarakat tadi melalui pajak, terus nanti langsung dibagi gitu ya Kak ya. Iya betul. Oke. Tahun sekarang itu yang terbanyak itu setahu saya itu dari Kementerian Pertahanan itu paling banyak. Terus yang kedua itu Kementerian Kesehatan kalau nggak salah ya, mohon koreksi. Jadi setelah mendapat itu Kementerian Keuangan itu membentuk rapat umum atau kementerian itu dari kementerian-kementerian itu mengajukan kayak istilahnya proposal gitulah kepada Kementerian Keuangan. Habis itu Kementerian Keuangan memutuskan berapa yang harus dikasih, berapa yang harus ditolak gitu. Setahu saya ya. Oke. Mungkin nggak sih Kak kalau seumpama kan dana itu udah tercairkan ya, udah terbagi gitu di setiap kementerian. Itu nanti Kementerian Keuangan juga itu enggak sih kayak minta pertanggungjawaban gitu enggak sih Kak dalam bentuk mungkin laporan atau gimana sih Kak, mungkin bisa dijelasin? Atau dari teman yang lain mungkin yang tahu? Kalau seperti laporan pertanggungjawaban dari kementerian sepertinya kayaknya iya sih. Soalnya kan itu juga uang rakyat, amanah dari rakyat yang dikelola oleh pemerintah, jadi harus dipertanggungjawabkan, harus dikelola dengan baik. Jangan ada sampai yang korupsi. Kalau korupsi nanti akan menyakiti hati rakyat, menyakiti amanah dari rakyat, menyakiti semua kalangan di Indonesia. Jadi menurut saya kalau untuk laporan pertanggungjawaban setiap kementerian kepada Kementerian Keuangan sepertinya ada sih.
Ya, mau nambahkan juga mungkin. Kan kalau misalkan dari distribusi pajak itu sendiri kan kita juga kalau misalkan dari pajak dari pemerintah pusat itu kan juga akan nantinya akan juga ditransferkan ke daerah ya. Jadi kan ada transfer daerah juga. Contohnya kayak misalkan beberapa contohnya misalkan dana desa itu kan juga transfer daerah. Lalu misalkan di pendidikan ada dana BOS. Itu sebagai salah satu contoh bagaimana proses distribusi pajak. Lalu selanjutnya mungkin dari alokasinya sendiri itu kan pasti akan berkaitan dengan yang namanya APBN ya. Bagaimana pemerintah itu menyusun anggarannya dari setiap pos-pos yang dibutuhkan, lalu bagaimana dimulai dari RAPBN hingga disahkan APBN itu sampai dengan pembacaan nota keuangan presiden, ya kan, sampai dengan disahkan dan bisa digunakan. Dan itu pun juga prosesnya sangat lama, bahkan setahu saya perumusan rancangan APBN yang di dalamnya juga menggunakan uang pajak tentunya, itu sangat lama, bahkan sampai 1 tahun, dimulai dari bulan Februari sampai dengan Desember. Jadi begitu juga dengan laporannya ya. Beberapa laporan kinerja dari pajak juga dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Lakin DJP. Teman-teman bisa akses di webnya DJP juga, itu ada dan sudah dilaporkan. Untuk yang tahun 2020, mungkin kemarin juga saya sempat mencari-cari laporan kinerja dari Direktorat Jenderal Pajak ini gimana ya. Nah, tapi masih belum keluar. Mungkin kita bisa menunggu ya bagaimana laporan kinerja dari pajak di 2020 ini. Itu sih. Ya, belum keluar soalnya belum berganti buku atau tutup buku dari kementeriannya sih. Tapi nunggu dulu. Iya, harus sabar nunggu tutup buku. Biasanya akhir tahun kalau nggak salah ya, tutup buku itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Audi. Wih, banyak banget nih. Audi bisa mungkin dibacain ya. Yang apa langsung ngomong maksudnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai pajak. Saya kan sempat membaca berita, kalau tidak salah itu 4 Desember 2020. Jadi ada ekonom yang menilai bahwasanya masih kurangnya kesadaran pajak dan tingkat pendapatan negara karena pajak ini justru dikarenakan terletak pada orang-orang kaya yang cenderung tidak membayar pajak. Seperti contohnya itu tidak melaporkan NPWP-nya kepada pemerintah. Jadi seperti lari akan tanggung jawab pajaknya. Nah, namun bentuk-bentuk sosialisasi pajak ini entah oleh pemerintah maupun swasta itu gencar dan banyak dilakukan pada masyarakat menengah bawah. Justru seperti mahasiswa dan UMKM yang lain dan sebagainya. Jadi apakah ini bukti adanya ketimpangan perhatian pemerintah atau justru ada kontribusi nyata dari pemerintah untuk orang-orang kaya ini? Jika ada, dalam bentuk apa biasanya yang dapat digunakan untuk menghasilkan hasil yang efektif? Terima kasih. Oke, sebelum saya menjawab, saya mau bertanya dulu ke Audi. Tidak melaporkan NPWP itu maksudnya gimana? Sebenarnya NPWP itu sudah dimiliki oleh wajib pajak ketika wajib pajak itu sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Nah, di sini kalau kamu mengambil contohnya artis atau orang yang sudah memiliki penghasilan yang lebih, itu sebenarnya sudah memiliki NPWP dari lama dan mungkin sudah beberapa kali sudah melaporkan SPT-nya. Nah, ini maksud kamu tidak melaporkan NPWP ini maksudnya gimana? Sebenarnya juga kurang tahu sih Kak untuk itu. Soalnya kan tertulisnya itu mengenai kebanyakan itu tidak melaporkan NPWP-nya ke pemerintah. Tapi saya sendiri juga nggak tahu maksudnya gimana. Mungkin itu enggak siapa kalau dalam hal ini mungkin orang kaya enggak melaporkan kewajiban yang pajaknya itu mungkin Kak. Ya enggak sih? Iya, mungkin ya. SPT-nya bukan NPWP. Yeah. Mungkin dari Dirjen Pajak sendiri itu mungkin punya data
NPWP di seluruh Indonesia, itu mereka sekaligus mengecek juga memperingatkan kepada wajib pajak untuk segera membayarkan pajak sebelum jatuh tempo. Setahu saya kalau dalam tempo tertentu wajib pajak tidak melaporkan, itu wajib pajak akan dipanggil oleh Dirjen Pajak, kemudian dimintai keterangan mengapa kamu enggak melaporkan pajak padahal kamu sudah berpenghasilan dalam bulan April misalkan. Karena April itu tenggat akhir untuk melaporkan SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Nah, itu setelah dimintai keterangan oleh DJP, mungkin wajib pajaknya akan melaporkan SPT-nya secara langsung melalui online. Nah, itu nanti dicek lagi oleh Dirjen Pajak. Apakah benar yang dilaporkan itu sama dengan yang ada. Kalau tidak sama lagi, dipanggil lagi dengan surat teguran. Sudah dipanggil surat teguran, apabila dalam waktu tertentu tidak dirubah, maka nanti timbul yang namanya surat lelang. Nah, nanti barang atau kepemilikan dari wajib pajak itu akan di surat lelang dalam tempo tertentu tidak dibayar lagi, maka langsung dilaksanakan lelang di DJP. Kalau sepengetahuan saya, kalau artis-artis itu ya sejujurnya sih sudah melaporkan NPWP, sudah melaporkan SPT, cuma kayak enggan aja gitu loh bayar. Kan mereka juga job kurang, manggung kurang, terus apa ya, kayak punya pekerjaan lain tapi nggak seberapa gitu. Jadi kayak eman aja gitu bayar pajak. Sebenarnya sih gitu deh. Kalau menurut saya ya. Oh, Ya, mungkin ya mau menanggapi juga ya. Jadi kayak misalkan sebenarnya kalau dari NPWP-nya sendiri kan sekarang pemerintah kalau misalkan kita mau bayar pajak, contohnya kita beli kendaraan baru, itu kan bagi wajib pajak itu kan juga sudah termasuk sebagai wajib pajak ya, dan mereka diwajibkan memiliki NPWP. Pengalaman salah satu dari keluarga saya itu membeli salah satu kendaraan gitu ya, dan belum punya NPWP dan memang diwajibkan untuk punya NPWP. Jadi dari hal kecil itu saja mereka dari Direktorat Jenderal Pajak sudah mengetahui secara spesifik seperti itu ya. Dan kita pembelian barang-barang mewah kan artinya dengan kita membuat NPWP itu kan kita sudah menjadi wajib pajak dan harus melaporkan pajak kita, entah itu dari penghasilan atau harta kekayaan kita, untuk dihitung bagaimana jumlah pajak yang harus kita bayarkan kepada negara. Jadi kalau misalkan orang kaya yang kehidupannya jelas, ya maksudnya pastilah mereka menggunakan barang-barang mewah, itu kan juga pasti akan juga diharuskan, diwajibkan untuk memiliki NPWP. Sekaligus juga mungkin ini ya, dari mereka yang orang-orang kaya ini kan juga pasti punya biasanya itu seringnya bahkan kasusnya mungkin tidak dilaporkan atau uangnya ditaruh di rekening di negara lain. Nah, nakalnya kan seperti itu, bukan di Indonesia, dan itu tidak dilaporkan. Karena banyak kan misalkan safe haven tempat-tempat yang dikatakan seperti itu untuk menyimpan uang mereka. Seperti itu. Mungkin kalau misalkan kasusnya lebih seperti itu, mungkin bagaimana ya? Bentar menanggapin juga. Iya benar, maksudnya juga kayak gitu. Iya, oke. Tapi sedikit menegaskan kembali sih, maksudnya pertanyaan saya itu kenapa tapi sosialisasi itu dilakukan lebih kepada masyarakat menengah ke bawah gitu. Datanya menunjukkan seperti itu. Untuk laporan yang saya baca ini barusan menunjukkan kalau misalnya Indonesia itu merugi sekitar miliaran dolar karena pajak ini yang sudah dikatakan oleh Ale mengenai adanya tax haven yang ditaruh di luar negeri. Itu menurut pendapat narasumber bagaimana? Terima kasih. silakan Kak. Wah, dicecar terus aku.
Jane ojo ngundang aku rek, ngundang DJP ae, kan beda kan. Iya, enggak apa-apa lah. Kayak ini kan perspektif mahasiswa gitu kan. Ya, anu sih, sepahamnya aja enggak apa-apa. Kan diskusi. Kalau masalah tax haven ya, tax haven itu sepemahamanku ada orang yang menyimpan kekayaannya di luar negeri dan tidak dilaporkan oleh wajib pajaknya. Itu menurut saya itu merupakan bentuk penghindaran secara aktif oleh wajib pajak untuk menghindari pajak. Kan dari penghindaran pajak secara aktif itu ada 3, setahu saya ya. Yang pertama itu tax avoidance, itu menghindari pajak tapi tidak menghindari di sini bukan kayak menghindar ya, tapi kayak mengurangi pajak yang terhutang dengan tidak mengurangi pajak yang sesuai aturan. Jadi sesuai aturan cuma pajak yang dikurangi. Terus yang kedua itu yaitu tax haven, kayak ada orang terus kemudian punya bank misalkan di luar negeri, misalkan Singapura, itu seluruh aset yang didapatkan di Indonesia itu dipindahkan ke Singapura, habis itu di negara Indonesia sendiri itu tidak ada yang harus dilaporkan gitu. Jadi misalkan artis A itu punya bank di Thailand, terus dapat penghasilan job, konser, terus apalagi bioskop, film, itu ditaruh di banknya Thailand. Nah, di banknya Indonesia sendiri itu kan nggak ada nilainya. Menurut saya itu bentuk penyimpangan sih dari wajib pajak sendiri, karena kayak menghindari pajak tapi kayak melanggar gitu loh. Seru saya sih. Oke, mungkin aku bantu jawab juga ya Kak sama Ale. Ini tentang pertanyaannya Audi ini. Jadi kontribusi nyata dari pemerintah untuk orang kaya ini apa gitu? Ya sama sih, mungkin pemerintah di sini udah membuat hukum yang sama ya untuk warga negara yang sama. Jadi ya harus dilakukan dan dilaksanakan oleh semua warga negara gitu. Tapi mungkin dalam realisasi atau penerapan sehari-hari kita tahu kan kalau hukum itu ada yang timpang, kemudian ada yang semakin kaya itu semakin tumpul, semakin bawah itu semakin tajam gitu. Jadi mungkin pelaksanaannya sih ya yang itu. Terus yang digembar-gemborkan, kemudian yang ada di data SPT atau data DJP mengenai pajak ini kok banyak-banyak itu orang yang menengah ke bawah gitu. Ya mungkin karena pemerintah mempunyai kontrol yang lebih kuat dalam hal ini untuk orang-orang yang bawah mungkin ya. Maksudnya itu kontrol yang kuat ya mungkin ya kita tahu sendiri lah realitanya seperti apa kalau seumpama orang yang kurang mampu itu nanti dikejar-kejar rentenir atau orang-orang pajak kan mau nggak mau dia bayar gitu kan. Kalau peluang ngeles atau peluang untuk menghindari itu kan ya kayak sulit gitu kalau orang tidak mampu. Tapi kalau orang kaya kan dia bisa lari ke luar negeri, kemudian dia bisa nyari suaka politik mungkin kan di luar. Jadi mungkin itu sih ya. Terus di bentuk apa biasanya digunakan untuk menghasilkan yang efektif. Efektifnya di sini ya kembali lagi sih menurut aku pemerintah dan kita semua sebagai mahasiswa itu harus jadi agent of change. Kemudian kita harus memiliki harus bisa jangan sampai aku bilang apa sih ya Allah maaf. jadi kita harus saling nyadar gitu sih kalau emang pajak itu penting dan kita itu hidup di negara yang memang lagi membangun dan sumber pembangunan utama itu ya pajak salah satunya gitu kan. Jadi harus sama-sama sadar, kemudian kita juga jadi contoh lah yang baik gitu bagi lingkungan sekitar, kemudian keluarga lah, jangan jauh-jauh. Kita harus memberitahu kayak, ayo Pak, Ma, bayar dong pajak. Kita lo mampu gitu, kita lo punya uang untuk bayar pajak gitu. Kenapa sih nggak mau bayar gitu kan? Toh apa salahnya kita bayar pajak ya nanti kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Kalau semua mereka masih kayak ngapain sih kamu anak kecil masih bawa kencur kok banyak pola gitu ya kayak nasihatin orang dewasa ya bilang aja ya kalau semua mama papa nggak mau bayar ya nggak usah pakai
jalan gitu ya, nggak usah pakai listrik, nggak usah pakai apapun yang disubsidi gitu ya. Ya emang sarkas sih, tapi emang perlu banget untuk ditegaskan bahwa pajak itu penting ya. Kemudian mungkin ya sebagai mahasiswa kita juga bisa itu tadi sih memberitahu sosialisasi ya yang mudah ya ke keluarga yang terdekat kita. Jadi mungkin Ale ini ada yang mau ditanya lagi mengenai mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin? Oh ya, mungkin dari kan kita tadi sudah memaparkan banyak hal tentang perpajakan, tentang pentingnya bagaimana kita harus membayar pajak. Lalu kemana kita harus membayar pajak kan tentu kita harus mulai bisa membayar pajak melalui SPT, bahkan bagi teman-teman yang wajib pajak bisa ikut melaporkannya melalui SPT di online atau bisa melaporkan langsung ke Direktorat Jenderal Pajak. Dan dari kita pemaparan dari Kak pemateri tadi bersama teman-teman tadi diskusi ini, mungkin yang paling penting itu bagaimana peran kita, pertanyaan utamanya mungkin bagaimana peran kita sebagai mahasiswa ini dalam meningkatkan ketaatan pajak ini. Dari mulai misalnya seperti yang Fareza tadi katakan, mungkin bisa dari mengingatkan ya orang sekitar kita yang merupakan seorang wajib pajak untuk ikut membayar pajak. Lalu ada nggak sih Kak, kayak misalkan dari yang dipaparkan Kak tadi kan, misalkan mengikuti kayak FGD atau webinar bagaimana pajak itu. Ada nggak cara lain misalnya yang bisa kita lakukan, entah itu bisa menggunakan, kan ini anak muda itu kan dekat banget sama namanya sosial media. Mungkin bisa memanfaatkan sosial medianya itu. Nah, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan itu untuk ikut serta meningkatkan ketaatan pajak dari para wajib pajak yang memang masih sangat-sangat kurang dan masih sangat potensinya masih besar sekali ya kalau misalkan di Indonesia ini. Itu sih. Oke, aku izin cerita sebentar ya. Waktu aku maba itu kan iseng-iseng ya buka rekening bank. Nah itu waktu ngisi formulir pendaftaran bank itu ditanyain, punya NPWP nggak dek? Loh, nggak punya mbak, aku masih mahasiswa baru, masuk gue penghasilan. Ya udah wes, nggak usah NPWP. Terus yang kedua, temanku sendiri itu punya penghasilan dari streamer Facebook gaming, itu tanya ke aku, gimana aku kudu nggak NPWP nggak? Gue kudu, awakmu duwe penghasilan piro lu? 5 sekian. Lho iku lah setahun wis memenuhi persyaratan. Gawe wae dimana kamu kena masalah. Aku sendiri sebagai mahasiswa itu mengingatkan teman-temanku sendiri, di lingkunganku sendiri, di keluargaku sendiri, nggak usah jauh-jauh lah melalui kayak mengadakan webinar, terus melalui campaign sosial media. Kita mulai dari lingkup yang terkecil dulu, yaitu di keluarga atau di teman sendiri. Mengingatkan mereka kalau sudah mendapatkan penghasilan yang sesuai ketentuan undang-undang pajak, itu segera dilaporkan atau membuat NPWP. Soalnya apa? Kalau tidak membuat NPWP dan melaporkan SPT, itu akan seperti tadi, kayak kena surat teguran atau surat cinta dari DJP gitu. Jadi kalau saya sendiri mending kalau di samping mengikuti webinar-webinar, terus mengikuti FGD tentang pajak, terus campaign mengenai guna pajak bagi milenial atau para mahasiswa, itu kita ingatkan kepada yang terdekat dulu, teman-teman atau sahabat, atau mungkin paman, bibi, itu mungkin lupa kadang bayar pajak, itu diingatkan. Seperti itu sih, dari pengalamanku kayak gitu. Oke, ya berarti intinya lebih ke sosialisasi lah ya yang lebih masif itu. Mungkin aku mau nambahin dikit nih Ale. Jadi pemerintah ini kan sebagai regulator ya, dia atau pemerintah itu harus mempunyai approach atau pendekatan-pendekatan yang humanis. Kemudian ya yang milenial gitu,
benar kata kamu tadi yang bilang, gimana kalau umpama lewat sosial media gitu. Bisa juga sih, bisa dicoba gitu ya. Jadi pemerintah dalam hal ini harus membuka pandangan, membuka peluang untuk penyampaian informasi itu harus nggak harus lewat kayak surat tertulis dikirim di alamat gitu ya. Itu kan kayak aduh ngapain juga habis-habisin kertas kan ya, nggak ramah lingkungan. Oke. Jadi harus apa ya? Itu tadi sih bisa pakai sosial media. Kemudian bisa juga sih pemerintah tuh kayak bentuk tim satgas nanti corona ya, bukan kayak tim ya gerak cepat gitu sih, kayak untuk mensosialisasikan pajak, kemudian ya mungkin turun langsung ke lapangan ya dalam hal ini. Jadi nggak cuma lewat gembar-gembor media juga gitu, karena mungkin ya kita tahu kan realita di Indonesia sendiri nggak semua wilayah itu kena teraliri listrik, kemudian internet aja belum terjangkau gitu kan ya. Jadi mungkin bisa turun langsung ke lapangan, menyosialisasikan langsung dengan bahasa yang mudah ya. Jangan pakai nanti ini Pak inflasi gini. Nah, orang petani, orang nelayan masa tahu itu inflasi apa gitu kan ya. Beda kan kalau kita mahasiswa, apalagi Mas Raul ini kan yang pajak kan ya pasti tahu inflasi gini. Jadi bisa dengan cara yang sederhana, kemudian turun langsung ke lapangan dengan kata-kata atau ya bahasa yang mudah gitu. Terus nanti ya pemerintah juga harus membuka ruang publik untuk melaporkan aduan pajak, kemudian juga seumpama ada kesulitan ini gitu. Jadi apa ya, harus ada feedback dan kesinambungan dua arah sih. Jadi antara pemerintah nanti bilang ini, terus nanti masyarakatnya mungkin nanti ngapainnya gini gitu sih. Jadi ya harus dua arah gitu sih. Dalam pemerintah sendiri tuh sebenarnya sudah memanfaatkan media elektronik, terutama sosial media itu untuk campaign atau sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi penyelamatan ekonomi Indonesia. Di akun resminya DJP atau Kementerian Keuangan itu sering sekali kayak mengadakan webinar, terus live YouTube juga sama Bu Sri Mulyani sama Pak Terry Warjio, itu juga sering diadakan di YouTube atau di Zoom itu. Jadi menurut saya kembali ke kita sendiri sebagai mahasiswa, apa sih peran mahasiswa itu untuk membantu pemerintah untuk campaign ke masyarakat tentang ketaatan pajak di kondisi pandemi. Ya seperti itu tadi, kayak mengingatkan, terus sekaligus medeni ngono lah. Kon gak lapor, kon kena penjara. Mesti kan ngono sih. Arek mesti ngono di. Kalau di pemerintah itu sudah tersusun, sudah terstruktur, cuma dari kita sendiri yang lebih ke lapangannya. Oke. Ya, makasih Kak atas pemaparannya ya. Karena kita keterbatasan waktu nih teman-teman semua, jadi mungkin diskusi Q&A atau tanya jawab hari ini diakhiri dulu ya sampai sini. Seenggaknya kita tadi catat poin-poin penting kalau pajak itu memang wajib atau harus dibayar bagi yang mampu ya. Meskipun umpama realita di masyarakat itu nanti ada yang kurang mampu, kemudian kesulitan, nanti bisa lah ada mekanisme tersendiri kita atau masyarakat yang kurang mampu nanti melaporkan mungkin pemerintah aku ini kepingin dikurangi lah, mohon soalnya alasan gini, dan pemerintah bisa lah kayak mempertimbangkan oh iya anak ini atau keluarga ini memang kurang mampu dan nanti kita subsidi lah gitu kan. Jadi intinya tuh tetap aja penuhi kewajiban kita bayar pajak, kemudian kita sebagai mahasiswa itu ya gaung yang secara umum diajukan, mahasiswa agent of change atau agen perubahan. Ya kita bisa memulai agen perubahan untuk merubah perilaku masyarakat dalam hal membayar pajak ini bisa lewat sosialisasi, kemudian bisa juga lewat ya kita turun langsung ke lapangan melaksanakan diskusi seperti sore hari ini, kita juga bisa sosialisasi ke masyarakat gitu. Oke, karena ini sesi Q&A udah berakhir, saya sebagai pemandu acara di sesi ini mengembalikan ke Dias. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, Mas Raul, dan juga para peserta yang telah menyimak acara dan juga mengikuti jalannya diskusi dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili
Kelompok 14 menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan, dan untuk teman-teman dimohon on cam sebentar ya untuk dokumentasi, dan juga jangan lupa untuk mengisi link Google Form untuk feedback kepada kami. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon on cam sebentar ya. Iya, on Kita cam dokumentasi. On cam yuk. Yuk. Yang nggak ada kendala jaringan, mungkin teman-teman bisa on cam bentar buat foto nih. Kapan lagi nih foto sama Kak Raul ini ya, dari anak pajak. Kayaknya spesial. Oke. Sinau. Gak apa-apa lah, kita juga sama-sama. Oke, sama-sama belajar juga ya. Ini ada yang belum bisa mungkin ya. Oke ya, aku mulai screenshot. 1, 2, 3. Oke, kayak bebas nih. Kak Raul udah nih, love itu. Love ala opa. Yang lain mungkin. 1, 2, 3. Makasih teman-teman. Kak Raul juga makasih. Jangan lupa ya ngisi link Google Form. Jangan lupa linknya ya. Terima kasih semua. Ya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Salam sehat dan tetap semangat kuliah.